Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 8. Kali ini masih dalam materi koordinat kartesius, yakni menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik. Yang pertama adalah garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Kita ingat kembali ya, di kelas 7 kalian sudah pernah belajar tentang kedudukan dua garis. Ada garis-garis yang sejajar dan ada garis-garis yang saling tegak lurus. Kita ingat kembali, dua garis dikatakan sejajar itu jika bagaimana? Jika dua garis itu tidak mempunyai titik potong. Itu adalah dua garis yang sejajar. Sedangkan dua garis dikatakan tegak lurus jika bagaimana? Kedua garis dikatakan tegak lurus jika kedua garis itu berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90. Oke. Sekarang kita bahas yang pertama. Gambarlah garis J yang sejajar sumbu X dan berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Yang perlu kalian perhatikan di sini, dia sejajar sumbu X. Ini adalah sumbu X. Karena dia sejajar sumbu X, pasti nanti arahnya juga seperti sumbu X. Lalu apa syarat yang kedua? Berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Nah, ini sumbu X berjarak 4 satuan di atas. Berarti nanti di bagian Y positif. Ada 4 satuan. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, pasti nanti garis itu akan melalui titik 0,4. Karena dia sejajar, maka nanti arahnya sama dengan sumbu X. Ini kita namakan dengan garis J. Kalau terhadap sumbu X, dia sejajar. Lalu bagaimana terhadap sumbu Y? Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Garis J dan sumbu Y apakah berpotongan? Iya, dia berpotongan. Berpotongan di satu titik. Dan ternyata di sini membentuk sudut siku-siku. Maka dikatakan garis J ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan garis J sejajar dengan sumbu X. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Gambarlah garis K yang sejajar sumbu X dan berjarak 2 satuan di bawah sumbu K. Sejajar sumbu X berarti masih sama bentuknya, lalu berjarak 2 satuan di bawah. Kalau di bawah berarti nanti berada pada sumbu Y yang negatif. Jaraknya 2. 1, 2. Nah, berarti melalui titik 0,-2. Nah, jadi garisnya akan seperti ini nanti. Ini adalah garis K. Lalu bagaimana posisi garis K terhadap sumbu Y? Iya, garis K dan sumbu Y di sini juga berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Berarti garis K tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Garis J dan garis K adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Maka kalau ada garis yang sejajar sumbu X, dia pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Ingat ya, saya ulang. Jadi kalau ada garis yang sejajar dengan sumbu X, maka dia pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Yang kedua, garis sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Contoh yang pertama. Gambarlah garis M yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik B 4,2. Sejajar sumbu Y. Berarti yang tegak seperti ini nanti arah gambarnya, arah garisnya. Melalui titik B 4,2. Maka kita tentukan dulu. Titik B-nya 4,2 artinya X-nya 4, Y-nya 2. Nah, berarti X-nya 4,
Y-nya 2 ada di sini. Ini adalah titik P dengan koordinatnya 4,2. Garis M-nya tadi sejajar sumbu Y. Nah, sejajar sumbu Y berarti diperoleh garis M seperti ini. Ini adalah garis M. Garis M sejajar sumbu Y dan dia melalui titik B 4,2. Lalu bagaimana kedudukannya dengan sumbu X? Iya, dengan sumbu X dia berpotongan dan membentuk sudut siku. Maka dapat dikatakan bahwa garis M ini tegak lurus terhadap sumbu X serta garis M sejajar terhadap sumbu Y. Contoh yang kedua. Gambarlah garis N yang sejajar sumbu Y dan berjarak 7 satuan sebelah kiri garis M. Jadi patokannya dari garis M. Dia berjarak 7 satuan di sebelah kiri. Berarti bergesernya ke kiri. Sebanyak berapa langkah? 7 satuan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan dia juga sejajar sumbu Y. Maka garisnya nanti akan seperti ini. Dia adalah garis N. Ingat, garis N tadi berarti sejajar dengan sumbu Y. Berarti juga sejajar dengan sejajar dengan garis M. Lalu kalau kita perhatikan garis N dengan sumbu X, bagaimana kedudukannya? Ya, ternyata dia berpotongan dan membentuk sudut siku. Maka dapat dikatakan bahwa garis N tegak lurus dengan sumbu X. Jadi dapat dikatakan bahwa garis-garis yang sejajar sumbu Y, dia pasti tegak lurus terhadap sumbu X. Oke. Berikutnya adalah garis yang tidak sejajar sumbu Y dan juga sumbu X. Sebagai contoh, gambarlah garis M yang melalui titik P negatif 2,2 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti sekarang kita tentukan dulu titik P-nya ada di mana. P-nya koordinatnya tadi negatif 2,2. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya adalah 2. Ini adalah titik P. Kita disuruh membuat garis M, syaratnya tidak sejajar sumbu X, juga tidak sejajar sumbu Y. Lalu bagaimana? Nah, bisa kita buat model seperti ini. Garis M ini dia tidak sejajar sumbu X, juga tidak sejajar sumbu Y. Cirinya garis ini dia apa? Memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Apakah hanya satu model seperti ini? Tidak. Kita juga bisa membuat model yang lain. Nah, ini adalah model yang kedua. Yang tadi kita sebut garis M1, yang kedua adalah garis M2. Dia tidak sejajar sumbu X karena dia memotong sumbu X, juga tidak sejajar sumbu Y. Apakah hanya seperti ini? Tidak, masih banyak lagi. Ini nanti juga bisa kita geser. Oke. Bagaimana? Paham ya? Iya. Jadi tadi posisi garis ada yang bagaimana? Yang pertama, garis yang sejajar sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang sejajar sumbu Y, dia akan tegak lurus dengan sumbu X-nya. Kita masuk pada contoh soal. Jika ada garis A melalui titik P 3,4 dan titik Q 3,-3, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, sekarang kita tentukan dulu titik P-nya. P 3,4, berarti X-nya 3, Y-nya 4. Ada di sini titik P-nya. Dan titik Q 3,-3, berarti ada di sini titik Q-nya. Lalu kedua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis, maka diperoleh namanya adalah garis A. Sekarang kita lihat bagaimana kedudukan garis A ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X ternyata dia berpotongan dan membentuk sudut siku. Maka dinamakan kedudukannya adalah saling tegak lurus. Betul.
garis A tegak lurus dengan sumbu X. Lalu bagaimana garis A kalau dihubungkan dengan sumbu Y? Ternyata kedudukannya adalah sejajar. Maka dapat kita tuliskan bahwa garis A sejajar dengan sumbu Y. Semoga dapat dipahami materi tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Saya akhiri pembelajaran kita pada kali ini. Saya sampaikan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.